Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas problem-problem yang dijadikan tugas ya. Ini masih dengan menggunakan pendekatan brute force gitu. Cuma bedanya dengan video yang lebih dahulu kemarin, itu kalau yang sebelumnya itu adalah masalah-masalah yang dipecahkan dengan menggunakan brute force, tapi kompleksitasnya, time complexity-nya itu masih polinomial ya. Polinomial itu berarti masih n pangkat c gitu ya. N pangkat c. Jadi n pangkat c itu bisa n pangkat bisa n gitu ya, linier atau n kuadrat, kuadratik atau n pangkat 3 gitu ya. Nah, sementara mulai di video yang ini kita akan membahas persoalan-persoalan lain gitu ya, yang kalau diselesaikannya dengan menggunakan brute force itu dia akan menghasilkan time complexity-nya eksponensial gitu ya. Eksponensial itu kebalikannya, berarti bukan n pangkat c tapi c pangkat n. Misalnya 2 pangkat n, 3 pangkat n gitu ya, sampai n faktorial atau yang paling parah adalah n pangkat n gitu ya. Jadi akan sangat tidak implementable lah ya. Jadi ketika diimplementasikan itu tidak akan bisa untuk data-data yang n-nya besar gitu, karena menghabiskan waktu yang lama sekali gitu ya, bisa bertahun-tahun baru keluar hasilnya gitu ya, jadi nggak mungkin. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa kita butuh algoritma lain gitu ya, pendekatan lain gitu ya untuk memecahkan solusi ini gitu ya. Jadi tidak bisa dengan menggunakan brute force karena hasilnya terlalu lama. Oke. Sekarang kita lihat ya problemnya ini. Ini problemnya tentang penugasan gitu ya. Jadi misalnya ada n orang dan n buah pekerjaan gitu ya. Jadi sama gitu ya jumlahnya. Misalnya kalau kalian bisa lihat di bawah nih ada contoh, itu kan ada orangnya ada 4 yang mengerjakan, pekerjaannya juga ada 4 gitu. Jadi ini adalah problem bagaimana caranya kita bagi-bagi tugas gitu ya. Oke. Nah, setiap orang ini ya, kita baca dulu. Setiap orang akan di-assign gitu ya, akan diberi tugas dengan sebuah pekerjaan gitu. Jadi masing-masing satu pekerjaan. Jadi tidak boleh satu orang tuh mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, penugasan orang ke I dengan pekerjaan ke J itu akan membutuhkan biaya sebesar CIJ. Jadi misalnya nih ya, orang A gitu ya, kalau dia mengerjakan pekerjaan 1, maka biayanya 9. Kalau orang B misalnya mengerjakan pekerjaan 3 gitu ya, berarti ini biayanya gitu ya, CIJ gitu ya. Kemudian kalau misalnya apa, orang C gitu ya, orang ketiga mengerjakan pekerjaan 2 gitu ya, berarti biayanya yang ini. Kemudian kalau orang keempat mengerjakan pekerjaan 4 berarti yang ini. Kalau dia mengerjakan pekerjaan ketiga berarti 9. Kalau mengerjakan pekerjaan kedua ya berarti 6. Jadi semua ada datanya ya. Semua ada datanya lengkap gitu ya. Nah, sekarang problemnya apa? Problemnya adalah bagaimana melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga total biayanya itu adalah seminimal mungkin. Jadi ini adalah masalah minimasi. Oke. Untuk mempermudah maka akan diperlihatkan kita akan lihat contoh ini gitu ya. Oke. Jadi kita ini sebenarnya kalau problemnya sih udah mudah-mudahan udah jelas ya. Sekarang ini misalnya nih ya, saya kasih contoh deh ya. Misalnya pekerjaan 1 gitu ya. Kemudian pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Nah, ini gimana nih caranya kita bagi-bagi nih, misal gitu ya. Oke. Misalnya saya nulis orangnya pakai angka aja ya, 1, 2, 3, 4 itu artinya orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Misalnya pekerjaan 1 ini dikerjakan oleh orang kedua deh gitu ya. Kemudian pekerjaan 2 saya biar orang ke-1. Misalnya ini 3, yang ini orang ke-4 gitu ya. Itu adalah satu solusi gitu ya, calon solusi. Kemudian yang lainnya misalnya ini dibalik deh gini. Itu adalah calon solusi kedua. Atau saya bisa begini. Ini tuh adalah calon solusi ketiga. Terus gitu ya, dibuka ya 2, 1, 4, 3 gitu ya. Terus gitu ya. Sampai berapa banyak? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya algoritmanya, ini adalah algoritma istilahnya exhaustive search gitu ya. Kita udah belajar di kelas gitu ya. Jadi pencarian yang sangat melelahkan gitu lah. Kenapa? Karena saya harus melis
satu-satu, kalau brute force gitu ya, melist satu-satu calon solusinya gitu. Kandidat solusinya semua di list gitu ya. Jadi kalau ditanya algoritmanya, bagaimana sih algoritmanya brute force untuk terkait persoalan penugasan ini gitu ya. Nah, itu sih sederhana ya, maksudnya sama dengan algoritma-algoritma exhaustive search pada umumnya gitu. Jadi ada 3 langkah ya kalau di sini. Yang pertama adalah melist atau enumerasi gitu ya, melist semua kandidat solusi gitu. List semua kandidat solusi. Jadi semua di list gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dievaluasi gitu ya. Evaluate gitu ya. Jadi keywordnya tuh list, evaluate gitu ya. Apa yang dievaluasi? Jadi evaluasi semua kandidat solusi ini gitu ya. Jadi satu-satu nih, apa itu maksudnya evaluasi? Ya tadi kan ini kan tujuannya katanya untuk mencari biaya yang sekecil-kecilnya. Berarti saya harus tahu kan ketika misalnya saya mengajukan solusi yang ini, maka saya evaluate nih, berapa sih biayanya gitu. Misalnya nih ya, pekerjaan satu dikerjakan oleh orang kedua gitu ya. Pekerjaan satu dikerjakan oleh orang kedua. Orang kedua berarti kan yang ini ya, orang kedua ya. Maka biayanya adalah 6. Oke. Kemudian pekerjaan kedua berarti yang ini ya, dikerjakan oleh orang ke satu gitu. Berarti kan yang ini. Nah, ini kan orangnya. Ditambah 2. Kemudian pekerjaan ketiga dikerjakan oleh orang ketiga. Berarti ya, ditambah 1. Kemudian pekerjaan keempat akan dikerjakan oleh orang keempat juga. Berarti 4. Berarti ini biayanya adalah 6, 10, 13 gitu ya. Kemudian kita harus coba yang lain-lainnya juga gitu ya. Ini kan ada banyak nih calon kandidatnya. Kandidat solusinya. Nah, 1, 2, 3, 4 itu artinya berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini gitu ya. Berarti saya tulis aja ya. 9 tambah 4 tambah 1 tambah 4 gitu ya. Jadi 8, 9, 10, 18 gitu. Nah, dari sini nih saya bisa tahu, oh ternyata yang ini nanti saya tidak akan pakai. Kenapa? Karena kan 13 lebih kecil gitu ya. Jadi sekalian aja gitu ya carinya. Nanti yang terakhir ini adalah kembalikan gitu ya, return best solution lah ya. Dalam kasus ini berarti kandidat solusi yang ongkosnya paling kecil. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa memang benar ini nih exhaustive search seperti ini nih time complexity-nya eksponensial gitu. Nah, untuk mengetahui time complexity seperti biasa ya kita harus lihat algoritmanya gitu. Berapa sih ongkos yang diperlukan untuk melist semua kandidat solusi gitu. Berapa ya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan sebenarnya ada ada 4 slot pekerjaan kan ya. Ada 4 slot pekerjaan, 1, 2, 3. Ada 4 slot pekerjaan. Nah, kemudian masing-masing harus diisi. Ini pekerjaan ini misalnya pekerjaan 1 ya. Ini job 1, job 2, job 3, job 4. Job 1 ini diisi oleh orang yang mana, pekerja yang mana, ini orang yang mana, ini orang yang mana, ini orang yang mana. Nah, kita lihat aja ini kasus permutasi ya. Jadi, kalau misalnya kalian lihat yang J1, ini kan ketika ditanya, ini diisi orang siapa ya? Berarti kan sebenarnya kita punya berapa kemungkinan? Karena orangnya ada 4 kemungkinan kan ya. Saya bisa taruh di sini orang ke-1, atau orang kedua, atau orang ketiga, atau orang keempat kan. Artinya, di posisi ini saya punya 4 kemungkinan. Nah, kalau yang ini sudah ditentukan, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 4, berarti kan ketika kita mau menentukan yang kedua, itu kan kemungkinannya tinggal 3 ya. Karena misalnya di sini sudah ditentukan. Oke, misalnya saya tentukan orang kayak ini ya, misalnya ya, yang ini ya, orang kedua misalnya. Maka di kotak kedua ini kan kemungkinannya berarti tinggal 1 atau 3 atau 4 gitu kan ya. Tinggal 3 kemungkinan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan slot yang ketiga? Nah, sama seperti tadi dikurangi 1 lagi gitu. Karena kan ketika saya sudah menentukan ini, kita ambil mengikuti calon solusi yang ini yang pertama ini ya. Berarti misalnya kita ambil 1 gitu. Nah, artinya yang slot ketiga ini kan udah tinggal 2 kemungkinannya ya. Kalau nggak 3, 4 gitu. Gitu. Jadi minus 1, minus 1, minus 1. Nah, kalau misalnya ini sudah ditentukan berapa nih? 3 berarti ya. 3. Nah, berarti yang ini
udah tinggal 1 ya, nggak ada pilihan lain kan, karena ini 1, udah 2, udah 3, udah ya udah dia cuma bisa 4. Itu berlaku juga untuk angka-angka yang lain. Misalnya ini saya tentukan 1, ini juga tinggal 3 kemungkinan, kemudian yang ini tinggal 2 kemungkinan, yang ini tinggal 1 kemungkinan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kan 1 ya. Ini berapa totalnya? Totalnya ini adalah ya tinggal dikalikan saja. Berarti berapa kemungkinan solusinya? Berarti tinggal 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti berapa? 12 kali 2 kan ya? Jadi 24 kemungkinan. Jadi ini kan baris ke-1, baris ke-2, ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, ke-6, dan seterusnya. Berarti kalau kita list semua itu harusnya ada 24 baris atau itu menunjukkan ada 24 calon solusi atau kandidat solusi. Ya. Berarti kan ini kalau untuk 4 itu ada 24. Berarti sebenarnya ini kan kalau 4 dikali 3 kali 2 kali 1 itu kan tidak lain dan tidak bukan sebenarnya 4 faktorial. Nah 4 ini apa? 4 ini adalah jumlah datanya gitu kan ya. Jadi saya bisa bilang sebenarnya ini waktunya itu yang dibutuhkan ongkosnya untuk mengeksekusi ini listing ini adalah n faktorial. Apakah selesai? Tentu saja tidak gitu ya. Karena masih ada evaluasi ini ya. Evaluasi itu apa? Evaluasi kan yang tadi ya. Jadi kan tadi ini udah ngelis ya ada 24 baris kadang ke bawah. Nah, masing-masing barisnya saya harus loop lagi kan ini. Ya, 2 ditambah 1 salah. Yang ini ya. 2 ini kan berarti ongkosnya 6. Ini 2, ini 1, ini 4 gitu. Jadi 6 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4, maka saya harus loop sebanyak 4 kali untuk mengetahui berapa sih total biaya yang diperlukan per masing-masing kandidat solusi gitu. Per kandidat solusi. Ya. Nah, loopnya kan berarti 4 kali. 4 kali itu apa? 4 kali itu kan berarti sebanyak orangnya kan, sebanyak datanya gitu ya, sebanyak pekerjaannya. Berarti saya melakukan evaluasi sebanyak n kali gitu ya. Jadi ini n kali. Kemudian kalau saya mau mendapatkan solusi yang paling baiknya, kalau dalam kasus ini kan berarti cari yang paling minimum, berarti saya butuh cari dong dari sekian ini, dari 24 ini gitu. Nah itu sebenarnya nggak usah gitu. Kenapa nggak usah? Saya bisa pakai cara lain gitu ya. Pakai cara lain itu dalam artian gini. Kan ketika kita nyari ini totalnya berapa gitu ya. 13 misalnya tadi berapa sih? 13 ya? 13. Nah, ini kan saya bisa masukkan dulu ke dalam minimum gitu ya, yang temporary gitu ya. Saya setel aja dulu, oke, minimumnya berarti yang kandidat 1 gitu ya. Kandidat pertama misalnya. Kandidat 1 gitu. Nah, terus ketika saya masuk ke kandidat 2 dan kemudian saya hitung kan, oh, ternyata dia lebih besar. Oh ya udah, berarti tetap nih minimumnya kandidat 1 gitu. Tapi misalnya saya jalan gitu, misalnya ada di kandidat ke 18 gitu misalnya. Ternyata kandidat 18 itu nilainya misalnya kecil gitu ya, 10 gitu misalnya. Berarti minimumnya akan saya setel menjadi kandidat tadi 18 tadi gitu. Diganti gitu itu di kandidat 18. Nah, itu kan sekali jalan kan, sekalian gitu jalannya. Jadi saya tidak menambah ongkos, maka ini saya bisa anggap sebagai konstan saja. Oke. Udah ya. Nah, terus jadinya berapa kali, Bu? Jadinya n faktorial ditambah n kah? Atau n faktorial dikali n kah gitu ya? Nah, kalian lihat ini kan sebenarnya loop di dalam loop, bukan sih? Jadi, saya coba ini ya, tulis algoritma yang lebih ini ya. Oke. Pertama saya melis itu kan berarti saya mulai dari 1 sampai tadi ya, ini kan ya, n faktorial. Itu saya akan melakukan listing kan ya. Berarti berarti kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3, kandidat 4 gitu ya. Kita anggap aja itu I lah gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kandidat ke n faktorial gitu kan ya. Jadi nanti akan ada kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3, terus sampai kandidat n faktorial gitu ya. Nah, masing-masing kandidat itu akan saya hitung kan jumlah ongkosnya gitu. Maka di sini ya saya pakai for gitu ya, biasa for-nya apa ya, misalnya J mulai dari 1 sampai N, ini saya melakukan penghitungan gitu ya, hitung ongkos gitu lah ya. Ini caranya saya nggak usah detailkan ya, karena kan udah bisa semua lah ya, cuman summation aja gitu. Pertama sumnya di setel 0, terus sum ditambah dengan yang pertama, kemudian masuk lagi ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga, ditambah yang keempat gitu lah ya.
kemudian ini N4, kemudian N4 gitu ya. Jadi kan kalian bisa lihat nih di sini ya, berapa kali ya. Coba pakai sigma gitu ya, berarti I-nya mulai dari 1 sampai N faktorial. Nah, kemudian ininya J sama dengan 1 sampai N gitu. Berapa kali hitung ongkosnya dikerjakan? Kan 1 kali ya. Karena kan ini kan hitung ongkos nih yang biasa loh, yang kayak sum sama dengan sum plus yang nilai barunya gitu ya. Oke. Jadi misalnya I ongkos atau yang tadi loh, yang CIJ tadi gitu ya. Oke. Apa tadi? Oke, yang ini ya. Berarti seperti biasa, ini adalah formulanya yang itu loh, yang atas dikurangi bawah ditambah 1. Ini nggak boleh lupa ya. Atas tuh apa maksudnya? Atas tuh batas atas ya. Batas atasnya berapa sih? Batas atasnya kan N. Bawah, batas bawahnya berapa? 1 gitu ya, dikurangi 1 plus 1 plus 1. Berarti berapa? N kan ya. Jadi ini satu bulatan ini kan N gitu. Sebenarnya ya seperti yang kita sudah bisa tebak kan belum. Jadi ini sama dengan, oh ya ini ya. Time complexity-nya aja ya, atau kalian boleh tulis CN. Ini berarti I sama dengan 1, N faktorial, ininya N gitu ya, atau sama dengan apa? N ditambah N ditambah N, gitu kan ya, sebanyak N faktorial kali kan, ya. Nah ini kan sebenarnya kita udah bisa tebak N kali N faktorial berarti kan ya, atau kalau misalnya kita mau secara formal ya, ini apa namanya, saya bisa tulis ininya dikeluarin ke mana, keluar gitu ya, si N-nya. Jadi ini bisa gini, sama dengan N ya, kalian lihat lagi slide di AK. I sama dengan 1, N faktorial 1 gitu. Jadi ini itu benda yang sama dengan ini. Nah ininya, nah kan bisa pakai rumusnya tadi tuh, yang atas berarti N faktorial dikurangi batas bawah, kemudian ditambah 1. Hilang kan ininya. Jadi yang kotakan ini adalah N faktorial, atau sama dengan N dikali N faktorial. Ya. Atau kita bisa bilang bahwa ini adalah big O N faktorial. Gitu ya. Jadi amat sangat buruk gitu kompleksitasnya. Ya. Jadi ini masuk ke dalam kelompok yang eksponensial. Ya, jadi untuk data yang besar itu sayangnya kita tidak bisa menggunakan pendekatan brute force gitu ya, terlalu mahal, terlalu lama. Jadi makanya kita harus belajar pendekatan yang lain selain brute force. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.